Injil Luke, pasal 2. Pada waktu Agustus menjabat sebagai Raja Agung Romawi, dia memberi perintah untuk mengadakan sensus penduduk di setiap provinsi Romawi, dengan tujuan agar semua penduduk membayar pajak. Inilah sensus pertama yang diadakan waktu Quirinius menjabat sebagai gubernur provinsi Syria. Maka setiap orang pergi ke kota asalnya untuk mendaftarkan diri dalam catatan pemerintah daerah. Karena Yusuf adalah keturunan Daud, dia harus didaftarkan sebagai kepala keluarga di Betlehem, yang juga disebut kota Daud. Maka berangkatlah Yusuf bersama Maria tunangannya, dari kota Nazaret di provinsi Galilea ke kota Betlehem, yang termasuk provinsi Yudea. Pada waktu itu Maria sedang hamil. Ketika mereka berada di sana, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Malam itu beberapa gembala sedang menjaga kawanan domba mereka di padang di luar kota Betlehem. Tiba-tiba muncullah malaikat di depan mereka. Cahaya kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka, sehingga para gembala itu sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, saya menyampaikan kabar baik kepada kalian. Suatu kabar yang akan membuat seluruh umat Israel bersukacita. Hari ini di kota Daud, sudah lahir Raja Penyelamat kalian, yaitu Tuhan yang disebut juga Kristus. Inilah yang menjadi tanda bagi kalian. Kalian akan menemukan seorang anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam kotak kayu tempat makanan ternak." Tiba-tiba bersama malaikat itu tampaklah sangat banyak malaikat pengawal surgawi. Mereka memuji-muji Allah dan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tingkat surga yang tertinggi. Dan di dunia ini hendaklah setiap orang berbahagia dan merasa tenang dalam perlindungan Allah." Sesudah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, para gembala berkata satu sama lain, "Ayo, kita pergi ke Betlehem sekarang juga. Kita lihat apa yang sudah terjadi, yang baru saja diberitahukan Tuhan kepada kita." Mereka pun segera pergi ke sana lalu bertemu dengan Maria dan Yusuf. Mereka juga melihat anak itu terbaring di dalam kotak kayu. Ketika para gembala mengunjungi bayi itu, mereka memberitakan kepada penduduk Betlehem semua yang sudah diberitahukan malaikat tentang anak itu. Semua orang yang mendengar cerita mereka terheran-heran. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu dalam hatinya dan terus memikirkan arti dari semuanya itu. Kemudian para gembala tadi kembali ke kawanan domba mereka sambil memuliakan dan memuji-muji Allah karena yang sudah mereka lihat dan dengar. Semuanya persis seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada mereka. Ketika anak itu berumur seminggu, dia disunat dan diberi nama Yesus. Tepat seperti pesan yang disampaikan malaikat kepada Maria sebelum dia mengandung Yesus. 40 hari sesudah Yesus lahir, tibalah waktunya Maria dan Yusuf memberikan kurban penyucian di rumah Allah, seperti yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Pada kesempatan itu mereka juga membawa Yesus ke Yerusalem dan menyerahkan dia kepada Allah sesuai dengan aturan yang tertulis dalam hukum Tuhan. Setiap anak sulung laki-laki harus diserahkan bagi Tuhan. Karena mereka tidak mampu membeli seekor anak domba untuk penyucian Maria, mereka mengikuti syarat kedua, yaitu mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor merpati muda. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang laki-laki bernama Simeon. Dia orang yang hidup benar dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sudah lama dia menunggu saatnya Allah memulihkan umat Israel melalui pekerjaan Kristus, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi.
Roh Kudus menyertai dia dan sudah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus masuk ke teras rumah Allah untuk menyerahkan anak mereka kepada Tuhan sesuai dengan peraturan hukum Taurat, Roh Kudus sudah menggerakkan hati Simeon untuk lebih dulu datang ke sana. Lalu Simeon menyambut bayi Yesus dan memangkunya sambil memuji Allah. Katanya, "Ya Allah penguasaku, kini hamba-Mu ini dapat mati dengan tenang, karena Engkau sudah menepati janji-Mu kepadaku. Dengan mataku sendiri aku sudah melihat anak yang Engkau persiapkan untuk menyelamatkan umat-Mu, bahkan orang-orang dari semua suku dan bangsa. Anak ini bagaikan terang yang akan menyinari bangsa-bangsa bukan Yahudi yang hidup dalam kegelapan, dan Dia akan mendatangkan kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria heran mendengar kata-kata Simeon tentang anak mereka itu. Lalu Simeon berdoa supaya Allah memberkati mereka. Kemudian dia berkata kepada Maria, "Dengarlah, sesuai rencana Allah, melalui anak ini banyak orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan menolaknya. Melalui dia, isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena dia juga, suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam." Di situ juga ada seorang nabi perempuan bernama Hana, anak Fanuel dari suku Asher. Hana adalah janda yang sudah tua sekali. Suaminya meninggal sekitar 84 tahun lalu, pada waktu pernikahan mereka berusia 7 tahun. Sejak itu Hana tidak pernah menikah lagi dan hampir selalu berada di teras rumah Allah. Sepanjang hari dia beribadah di sana sambil berdoa dan berpuasa. Pada waktu itu juga, Hana datang ke teras rumah Allah dan memuji Tuhan. Dia berbicara tentang anak itu kepada orang-orang yang hadir di sana, yakni mereka yang menantikan saatnya Allah mengutus seorang penyelamat untuk membebaskan Israel dan ibu kotanya, Yerusalem. Sesudah Yusuf dan Maria menyelesaikan semua syarat hukum Tuhan, mereka kembali ke kota Nazaret di provinsi Galilea. Anak itu bertumbuh besar. Dia semakin dikuatkan dalam rohnya dan dipenuhi dengan hikmat. Kebaikan hati Allah selalu menyertai dia. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, sesuai kebiasaan orang Yahudi mereka pergi ke Yerusalem untuk mengikuti perayaan itu. Setelah perayaan selesai, Yusuf dan Maria berangkat kembali ke Nazaret. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Yesus masih tinggal di Yerusalem. Ibunya dan Yusuf mengira Yesus berada di tengah rombongan yang pulang. Waktu rombongan mereka sudah berjalan seharian, Yusuf dan Maria mulai mencari dia di antara kaum keluarga dan para kenalan mereka. Tetapi Yesus tidak ada. Maka kembalilah mereka ke Yerusalem untuk mencari dia. 3 hari kemudian, mereka menemukan Yesus di teras rumah Allah. Dia sedang duduk di antara ahli-ahli Taurat sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran karena pengetahuan dan jawaban-jawabannya yang bijaksana waktu dia menjawab pertanyaan dari para ahli Taurat. Ketika orang tuanya melihat dia, mereka juga heran. Kata Maria kepadanya, "Kenapa kamu berbuat begini kepada kami, Nak? Beberapa hari ini aku dan ayahmu mencarimu kemana-mana dengan sangat khawatir." Jawab Yesus kepada mereka, "Kenapa kalian mencari aku? Seharusnya kalian tahu bahwa aku pasti berada di rumah Bapakku." Tetapi mereka tidak mengerti jawabannya itu. Lalu Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan dia selalu taat kepada orang tuanya. Tetapi ibunya menyimpan dan merenungkan semua kejadian itu dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, serta semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Tuhan,
Saat kami merayakan kelahiran Yesus yang rendah hati dan sukacita para gembala, ingatkan kami akan damai di bumi ini di tengah dunia yang terpecah oleh konflik dan pengungsi. Pimpin para pemimpin seperti Kaisar dengan hikmat untuk memerintah dengan adil. Dorong kami untuk merenungkan keajaiban-Mu di tengah kesibukan musim perayaan. Bawakan kabar baik kepada mereka yang hina. Biarkan damai-Mu memerintah atas kami, ya Tuhan. Amin.